Baiklah, kembali lagi di video kali ini, saya akan membahas tentang, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, sebelum kita masuk kepada struktur dan bagaimana siklus penyusunan APBN, kita akan membahas sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan, definisi APBN tersebut. Nah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pemerintahan dan yang berisi penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Nah, pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dalam mengelola keuangannya. Dalam rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan, diperlukan peraturan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu, setiap awal periode disusun APBN yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan negara. Setelah kita melihat definisi sedikit mengenai apa itu APBN, kita akan masuk ke dalam struktur dari APBN itu sendiri. Nah, struktur APBN yang pertama ada pendapatan dan hibah. Nah, pendapatan dan hibah, yang pertama, pendapatan negara adalah sumber penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil usaha BUMN atau BUMD, dan lain-lain pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, selain pendapatan negara ini, ada yang namanya hibah. Nah, hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, ataupun surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing atau badan lembaga asing, serta badan atau lembaga internasional, pemerintah lain, badan atau lembaga dalam negeri, atau juga perseorangan yang tidak perlu dibayarkan kembali. Nah, penerimaan terdiri dari yang pertama penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ini merupakan semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, serta penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya ada yang namanya penerimaan perpajakan. Nah, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan, pajak dalam negeri, dan pendapatan pajak perdagangan internasional. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Selanjutnya, apa saja sih pajak dalam negeri? Nah, pajak dalam negeri itu ada yang pertama namanya pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini memuat seperti contohnya migas. Migas merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada non-migas. Non-migas ini merupakan kebalikan dari migas, di mana non yang berarti tidak dan migas merupakan minyak dan gas alam. Jadi dapat diartikan, non-migas ialah segala sesuatu yang merupakan hasil alam maupun industri, namun yang bukan termasuk dalam kategori minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPH. Nah, pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau Goods and Service Tax.
Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Selanjutnya ada cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang, merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Selanjutnya ada pajak perdagangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014, pajak perdagangan internasional merupakan segala bentuk penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk atau impor dan bea keluar atau ekspor. Nah, bea masuk ini adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Selanjutnya ada bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Selanjutnya ada penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak atau PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar. Nah, contohnya ini adalah penerimaan sumber daya alam yang sudah pasti migas, sering dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kera bumi. Selanjutnya ada gas alam. Nah, adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, kegunaan utama dari gas alam ini adalah untuk produksi bahan bakar dan juga amonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Selanjutnya ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya ada pendapatan BLU. Nah, pendapatan BLU ini adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional dari BLU itu sendiri. Selanjutnya ada hibah. Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri atau sumbangan lembaga swasta dari pemerintah luar negeri seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada belanja negara. Nah, belanja negara adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, belanja negara ini adalah bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, belanja negara ini memiliki jenis-jenisnya masing-masing. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat. Nah, belanja pemerintah pusat merupakan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga sesuai dengan program-program yang akan dijalankan. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini ada penghidupan dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri pada dasarnya sama seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Belanja barang pun sama. Belanja modal pun sama untuk aset, gedung, dan bangunan. Selanjutnya ada pembayaran kewajiban utang. Nah, pembayaran kewajiban utang ini untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban pokok utang atau principal outstanding, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
Selanjutnya ada subsidi. Nah, subsidi energi adalah sebuah tindakan yang membuat harga sumber energi di tingkat konsumen tetap berada di bawah harga pasar atau lebih tinggi dari harga pasar untuk subsidi harga di tingkat produsen. Selanjutnya ada transfer ke daerah dan dana desa. Yang pertama ada transfer ke daerah, yaitu dana perimbangan, sama saja. Ada dana transfer umum, dana bagi hasil, contohnya itu dana bagi hasil, terus dana alokasi umum sama yang seperti sebelumnya. Selanjutnya ada dana transfer khusus, sama juga dana alokasi khusus fisik, terus dana alokasi khusus non fisik untuk membantu operasional layanan publik daerah. Selanjutnya ada dana insentif daerah. Ini sama juga, dana yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan negara dan diberikan kepada daerah yang telah mencapai kriteria tertentu. Selanjutnya ada yang namanya keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang. Nah, dalam kamus APBN, saldo primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang yang dalam diksi lainnya disebut pula sebagai belanja primer. Selanjutnya ada surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara setelah perhitungan pembayaran utang. Nah, jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terjadi defisit anggaran. Yang terakhir ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini terdiri dari yang pertama pembiayaan utang. Pembiayaan utang adalah penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Nah, contohnya itu yang pertama ada surat berharga negara atau SBN. Nah, SBN ini merupakan produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, penerbitan SBN ini dilakukan pemerintah untuk mengelola portofolio utang negara dan menjadi diversifikasi sumber pembiayaan. Nah, SBN ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Selanjutnya ada pinjaman. Pinjaman dalam pembiayaan negara ini ada yang namanya pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri itu sama, yang berbeda hanya yang disebut pinjaman, yaitu berasal dari dalam negeri. Terus ada pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman luar negeri ini menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang cara pengadaan pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh dari pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya ada pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan investasi ini adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, baik investasi maupun bisnis dan sebagainya. Dan pemberian pinjaman ini sama, yaitu tindakan memberikan uang atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan proses pelunasan berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Setelah kita menik sedikit tentang struktur tadi, kita masuk kepada siklus penyusunan APBN. Nah, kalau kalian lihat di sini kan udah ada tuh siklus penyusunan APBN. Pada dasarnya ini saya akan menjelaskan keseluruhan, tidak berdasar siklusnya ini hanya untuk pedoman saya saja, cuman saya akan membahasnya langsung dari rentang bulan-bulan tertentu. Yang pertama ada perencanaan dan penganggaran. Periode ini dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Juli, di mana yang pertama merupakan tahap penyiapan konsep-konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro.
Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal ini oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Nah, selanjutnya kegiatan perencanaan ini dan kegiatan anggaran akan dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga yang menghasilkan RK RKP atau Rencana Kerja Pemerintah dan RKAKL atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga, yang mana mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Nah, prioritas ini ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah itu melalui pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku COO dan Menteri Keuangan selaku CFO dan juga Menteri Perencanaan, maka dihasilkanlah rancangan undang-undang APBN bersama nota keuangan yang kemudian disampaikan kepada DPR. Selanjutnya ada penyusunan rencana kerja mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang RKAKL. Nah, ini untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKAKL dan selanjutnya petunjuk teknisnya penyusunan RKAKL ditetapkan setiap tahun melalui putusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan proses perencanaan dan penganggaran atau planning dan budgeting. Selanjutnya yang kedua, pembahasan APBN. Nah, pembahasan APBN ini memuat dari periode Agustus hingga Oktober. Yang pertama, kegiatan pembahasan ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga. Selanjutnya dilakukan pembahasan APBN di mana rancangan undang-undang APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Nah, pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR ini diawali dengan pidato Presiden menyampaikan rancangan undang-undang APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Dan untuk nota keuangan ini, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Nah, dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU tentang APBN. Nah, pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN ini dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang telah disetujui oleh DPR tadi terinci dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja. Nah, apabila DPR tidak menyetujui RUU tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya ada penetapan APBN. Nah, penetapan APBN ini berfokus pada periode penetapan APBN ini berlangsung pada akhir Oktober, di mana setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN serta nota keuangannya. Nah, pemandangan umum fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar dari ekonomi makro, target pendapatan, serta rencana kebijakannya. Nah, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan, serta pembiayaan, serta rencana kebijakannya akan disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat bulan Agustus. Nah, APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian ini akan dituangkan lebih lanjut kepada Perpres tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran ini untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan berdasarkan alokasi anggaran ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN, dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Selanjutnya ada pelaksanaan APBN, di mana
dilaksanakan pada bulan Januari awal tahun berikutnya, yaitu pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Nah, dokumen anggaran ini disampaikan kepada menteri atau lembaga, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa penggunaan anggaran. Nah, dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dan dokumen penting pelaksanaan ini berisi yang pertama ada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayarannya antara lain surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat perintah membayar atau SPM dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Nah, selanjutnya ada pelaporan dan pencatatan APBN. Nah, periode ini dilakukan sepanjang tahun anggaran bersama dengan tahapan pelaksanaan APBN oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara tadi, maka ia akan melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat LKP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan catatan laporan keuangan atau catatan as laporan keuangan atau CALK. Nah, laporan keuangan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara. Dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun laporan arus kas dan akan untuk mengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban APBN. Nah, Presiden ini akan menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat itu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, audit dan atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. Selanjutnya yang tahap terakhir yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Nah, atas LKKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Nah, Inspektur Jenderal masing-masing Kementerian Negara atau lembaga ini memiliki unit pengawas pada lembaga yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga terkait. Dan pimpinan unit pengawas lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan pelaksanaan APBN. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat juga pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pengawasan secara langsung ini melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, laporan tersebut harus mencantumkan pula prognosa untuk semester 2 dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, laporan semester 1 dan prognosa semester 2 ini dibahas dalam rapat kerja antar panitia anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Nah, pengawasan tidak langsung ini dilakukan penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR dan dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. Nah, baiklah, APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara ini merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus untuk mengelola perekonomian negara. Dan APBN ini bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi,
namun juga menyangkut keputusan politik di mana DPR memiliki hak legislasinya, penganggaran dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengelola APBN, sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara. Nah, APBN dan pertumbuhan ekonomi ini merupakan dua hal yang tidak dipisahkan, di mana alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan, dan dengan adanya pembangunan ini ekonomi akan tercipta dan pertumbuhan ekonomi pun semakin meningkat. Sekian pembahasan saya mengenai APBN. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7